Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Aulia Ramadhani dengan NIM 250600101. Saya dari kelas A3 2025 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang pertama ada rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat. Fungsi masjid belum optimal. Masjid hanya ramai saat salat Jumat dan sholat wajib tertentu. Belum berfungsi sebagai pusat pembinaan umat. Minimnya kegiatan non-ibadah ritual dan tidak ada kajian rutin. Sehingga pemuda kurang terlibat dengan masjid. Banyak pemuda yang hanya menghabiskan waktu di warung kopi dan tidak memiliki ruang kreatif di dalam masjid, serta kebutuhan sosial ekonomi dan kesehatan belum terlayani. Jamaah membutuhkan edukasi kesehatan, pendampingan ekonomi, dan pangkat literasi. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual? Yang pertama dengan mengadakan kajian rutin, yang kedua mengadakan tadarus subuh, dan yang ketiga mengadakan peringatan Hari Besar Islam. Program tersebut berdampak langsung pada peningkatan kualitas keimanan jamaah. Jamaah tidak hanya datang ke masjid untuk sholat, tetapi juga memperoleh pemahaman agama yang benar dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ibadah berjamaah menumbuhkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab spiritual, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dalam jangka panjang, masjid menjadi pusat pembinaan akhlak dan karakter religius masyarakat. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Yang pertama dengan mengadakan layanan kesehatan gratis secara berkala. Yang kedua dengan mengadakan senam dan jalan sehat berjamaah. Dan yang ketiga dengan mengadakan program masjid bersih dan hijau. Program berdampak pada peningkatan kualitas hidup jamaah secara menyeluruh. Kesehatan fisik yang terjaga membuat jamaah lebih produktif dan mampu beribadah dengan optimal. Masjid pun berfungsi sebagai tempat yang aman dan menyenangkan bagi masyarakat. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yang pertama ada bimbingan pelajar gratis, dua pelatihan kepemimpinan remaja masjid, dan yang ketiga literasi digital Islami. Melalui program tersebut, masjid berkontribusi dalam meningkatkan kecerdasan jamaah di berbagai aspek. Anak-anak terbantu dalam pendidikan formal, orang tua lebih bijak dalam pengasuhan, dan pemuda memiliki ruang aktualisasi positif. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Yang pertama dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua dari koperasi syariah. Yang ketiga dari mengadakan bazar dan pasar murah masjid. Program ini berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan ekonomi jamaah. Bantuan tidak hanya bersifat konsumtif semata, tetapi produktif dan berkelanjutan. Jamaah didorong menjadi mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan, serta mempersempit kesenjangan sosial. Masjid menjadi pusat solidaritas dan pemberdayaan umat, bukan hanya tempat ibadah ritual. Kemudian adalah prinsip-prinsip utama pendidik dalam Islam. Pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi membentuk manusia seutuhnya. Prinsip-prinsip berikut perlu dipahami dan diinternalisasi. Yang pertama ada pendidik sebagai mu'alim atau pengajar. Seorang muslim bertugas menyampaikan ilmu dengan hikmah, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian pendidik sebagai murabi atau pembina akhlak. Murabi menanamkan nilai melalui keteladanan, kasih sayang, dan kesabaran. Sikap keras berlebihan juga berpotensi mematikan keberanian dan kepercayaan diri siswa. Kemudian ada pendidik sebagai muzakir, yaitu pemberi nasihat. Nasihat dalam Islam harus disampaikan dengan lemah lembut dan menyentuh hati, bukan dengan ancaman atau intimidasi. Al-Quran menegaskan pentingnya mauizah hasanah, yaitu nasihat yang baik. Kemudian pendidik sebagai mursyid atau pembimbing. Sebagai mursyid, guru pembimbing siswa sesuai tahap perkembangan mereka, baik intelektual maupun emosional, serta menghargai perbedaan kemampuan dan latar belakang. Kemudian strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama adalah mengubah pola komunikasi kelas. Ustadz dapat mengganti gaya komunikasi satu arah dan
keras menjadi dialogis dan empati. Misalnya menghargai setiap pertanyaan dan tidak langsung menyalahkan jawaban siswa menggunakan bahasa yang menegangkan. Kemudian kedua, mengenai siswa secara personal melalui obrolan dengan sebelum atau sesudah pelajaran, seperti menanyakan kabar, minat, atau kesulitan dalam belajar. Kemudian memberikan apresiasi dan motivasi Islami, memberikan pujian yang mendidik seperti Masya Allah, jawabanmu menarik, dan juga memberikan pujian mendidik seperti usahamu sudah baik, mari kita perbaiki bersama. Dan yang terakhir adalah mengendalikan emosi sebagai teladan. Guru menunjukkan pengendalian diri saat kelas ramai atau siswa keliru. Kemudian adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin berarti Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi seluruh manusia. Islam tidak mengajarkan kekerasan atau pemaksaan, melainkan mengajak manusia menuju kebaikan melalui hikmah dan keteladanan. Inilah yang menjadikan Islam relevan dalam membangun perdamaian dan harmoni kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada ekonomi syariah, adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan sosial. Ekonomi syariah mendorong umat Islam untuk produktif dan mandiri, sekaligus peduli terhadap kaum lemah. Dengan demikian, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan roda kehidupan berjalan secara etis, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir ada pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci Mitsakon Khalizon yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Pernikahan bukan hanya hubungan biologis, tetapi juga ibadah dan tanggung jawab moral. Pernikahan menjadi sarana menjadi fitrah manusia, menumbuhkan kasih sayang, serta membangun masyarakat yang bermoral. Islam juga menekankan prinsip musyawarah, keadilan, dan saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga. Alhamdulillah, syukron. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.